Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminatu Zuhriyah dari Prodi S1 Teknik Informatika semester 5 dengan NPM 200201003. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas ujian tengah semester 5. Yang pertama, pengetahuan tentang Android. Android adalah salah satu sistem operasi mobil yang dia itu berbasis kernel Linux sebagai pendukung kerja sebuah perangkat elektronik atau hardware yang layar sentuh seperti smartphone atau tablet. Nah, di sini kernel Linux ini adalah yang digunakan dalam sistem operasi yang diliris dengan menggunakan sebuah lisensi dan yang dikembangkan oleh semua program. Kemudian sejarah perkembangan Android. Android pertama kali dikembangkan oleh perusahaan startup di Palo Alto, California yang bernama Android Inc. Nah, pada awal pengembangan Android tujuannya adalah mengembangkan sebuah sistem operasi canggih yang diperuntukkan bagi kamera digital. Akan tetapi bahwa pasar untuk perangkat tersebut tidak cukup besar. Lalu pengembangan Android dialihkan bagi pasar telepon pintar untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile. Dan kemudian diakuisisi oleh Google pada tanggal 17 Agustus 2005. Nah, yang selanjutnya struktur project pada Android. Nah, struktur project pada Android di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada manifest, ada Java, ada REST, dan ada Gradle. Nah, manifest adalah file yang digunakan untuk melakukan sebuah pengaturan, yaitu untuk penggunaan icon aplikasi, nama aplikasi, terus kemudian theme style, kemudian user permission. User permissionnya ini sebuah membutuhkan akses yang dibantu dengan hardware, smartphone ataupun koneksi internet. Kemudian ada activity. Nah, selanjutnya Java ini yaitu berisi perintah-perintah yang berinteraksi dengan bahasa pemrograman yang di dalamnya terdapat package dan kelas-kelas activity Java yang digunakan dalam aplikasi. Kemudian REST di sini ada beberapa menu, yaitu ada drawable, ada layout, kemudian ada map, kemudian ada values. Nah, drawable ini yaitu folder yang digunakan untuk memasukkan gambar pendukung aplikasi yang kita buat. Jadi kalau semuanya kita ingin membuat tampilan lebih menarik, kita memberi background seperti background kucing, background kelinci. Nah, itu diletakkan di drawable. Kemudian ada layout yaitu digunakan untuk pengaturan layout atau interface pada aplikasi Android yang kita buat. Yang kemudian ada map ini yaitu folder yang digunakan untuk memasukkan sebuah gambar icon. Jadi mungkin ada icon pencarian, ada icon user dengan gambar orang atau dan yang lain. Ada values di sini ada tiga yaitu ada colors, kemudian ada string, ada themes. Colors di sini yaitu file yang berisikan kode-kode untuk pengaturan warna. Jadi kita bisa merubah warna-warna itu di colors. Kalau semuanya kita mau merubah dengan warna biru, abu-abu, pink, atau merah. Kemudian ada string yaitu digunakan untuk pengaturan teks aplikasi yang dibuat. Jadi untuk mengatur sebuah teks aplikasi yang project yang kita buat. Kemudian ada themes yaitu file yang berisi theme dari sebuah aplikasi Android. Kemudian ada Gradle yaitu merupakan build tool yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Android pada file build. Gradle digunakan untuk identifikasi versi US, kemudian SDK dan library yang akan digunakan dalam membangun sebuah aplikasi. Kemudian ada layout.
Layout merupakan suatu tampilan tata letak di Android untuk mengatur penempatan teks, gambar, ataupun komponen lainnya sehingga tampilan pada aplikasi yang kita buat terlihat rapi dan nyaman untuk dilihat oleh pengguna, oleh user. Jadi, layout yaitu sebuah tataan penempatan teks ataupun gambar yang dia itu digunakan untuk memperapi dan mempernyaman untuk dilihat oleh seorang user. Kemudian jenis-jenis layout. Jenis-jenis layout yaitu yang pertama ada linear layout. Linear layout yaitu dengan menggunakan linear layout setiap komponen atau elemen yang akan digunakan untuk merancang aplikasi Android disejajarkan dalam satu arah, yaitu secara horizontal atau vertikal. Yaitu dia bisa ke samping, dan ke atas. Kemudian relative layout. Relative layout adalah layout yang penempatannya widget-widget di dalam seperti layar, sehingga sebuah widget yang berada di atas atau di bawah widget lainnya, atau dengan kata lain, relatif merupakan layout yang penempatannya lebih bebas, relatif, sehingga bisa ditata di mana saja. Kemudian ada constraint layout. Constraint layout yaitu setiap view memiliki constraint yang memiliki tiap sisinya, yang mana tali tersebut bisa diatur elastis, margin, dan sebagai berikut. Tali tersebut wajib diikatkan kepada gambar atau poin atau sudut titik yang dapat berubah berupa sisi dari parent layout, view, atau yang lainnya. Kemudian ada frame layout. Frame layout adalah layout yang biasanya digunakan dengan membuat objek yang saling bertindihan. Contohnya, apabila kita membuat sebuah button di atas image. Kemudian ada table layout. Table layout adalah layout yang digunakan untuk membangun user interface atau tampilan antarmuka. Apabila Android yang berdasarkan baris dan kolom, row atau baris pada dasarnya digunakan untuk menyimpan satu jenis record, hanya satu informasi yang dapat kita simpan. Kemudian kalau kolom adalah subbagian berbagi dari setiap baris, dan satu baris dapat menampung beberapa jenis kolom. Seperti kolom terdiri dari jenis informasi yang berbeda mengenal baris tersebut. Kemudian ada scroll view. Scroll view yaitu adalah layout yang dapat kita geser, dari namanya saja sudah scroll, jadi kita bisa menggeser. Yang digunakan yang berfungsi dia itu layout yang bisa di scroll, yang bisa digeser